Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin kita sedikit berbeda ya. Biasanya kelihatan muka, biasanya berdua. Nah, sekarang kita coba dengan metode seperti ini, hanya memperlihatkan PowerPoint dan hanya audio saja ya. Dan gak berdua sekarang, sendiri-sendiri dulu ya. Sama gak sama Bu Noprisa dulu gitu ya. Nanti kita cek apakah semenarik biasanya atau tidak. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk ke tematik ya. Kita sudah mulai masuk ke tematiknya. Dan untuk di UPW ya, di usaha perjalanan wisata, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal ya, bahwa kita akan membahas banyak peninggalan-peninggalan bersejarah yang akhirnya menjadi tempat wisata gitu kan, yang kita mulai sekarang dari candi dulu ya. Yang kita bahas lebih spesifiknya adalah candi di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Walaupun sebenarnya candi di Jawa Barat juga ada, di Sumatera juga ada, Bali juga ada, cuman yang biasa jadi destinasi utama para turis itu adalah pasti yang di Jawa Tengah, seperti itu kan ya, yang Candi Borobudur, Prambanan, dan supaya ada perbandingan kita lihat yang di Jawa Timur juga seperti itu ya. Nah, jadi kita bahas pembahasan kita adalah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke percandian itu ya, ke candi-candi itu, kita harus tahu bagaimana akhirnya Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia, teori-teori apa yang dikemukakan gitu kan, yang akhirnya Hindu-Buddha ini bisa masuk ke Indonesia. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara pada saat itu. Ya, yang pertama adalah teori Brahmana ya. Teori Brahmana ini menurut J.C. Van Leer ya. Nah, kalau dalam kasta sendiri atau tingkatan dalam masyarakat Hindu gitu ya, Brahmana itu tingkatan paling atas atau pendeta, seperti itu ya. Jadi secara kelas sosialnya, Brahmana ini di Hindu ini paling atas gitu, paling tinggi seperti itu. Nah, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan. Nah, buktinya kalau kita ngomongin teori pasti kita ngomongin bukti kan. Nah, kita ngomongin bukti dari para Brahmana ini datang ke Indonesia adalah prasasti ya, Yupa. Ya, prasasti Yupa yang berada di Kutai ya, di Kutai, di kerajaan Kutai. Nah, itu prasastinya memakai bahasa Palawa berhuruf Sanskerta seperti itu ya. Berhuruf Palawa bahasa Sanskerta, terbalik ya, berhuruf Palawa bahasa Sanskerta. Nah, jadi huruf Palawa bahasa Sanskerta itu hanya boleh digunakan oleh Brahmana. Ya, itu adalah bahasa dan huruf dalam kitab Weda yang hanya dibaca oleh para Brahmana, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya prasasti yang berhuruf Palawa bahasa Sanskerta itu menjadi bukti kuat bahwa para Brahmana itu yang menyebarkan Hindu ke Indonesia, seperti itu ya. Nah, itu untuk teori Brahmana. Kelemahannya, ya namanya teori pasti ada kelemahannya juga kan. Kalau kelemahannya sendiri, Brahmana ini kan tidak boleh menyeberangi lautan atau menyeberangi pulau seperti itu ya. Nah, itu aturannya memang seperti itu. Lalu untuk teori yang kedua, ada teori kesatria. Nah, kalau dalam kasta sendiri, kesatria itu tingkatan yang kedua gitu kan, kelas sosial yang kedua, kelas para raja atau para bangsawan atau para prajurit. Nah, ini menurut FDK Bosch, para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang di India lantas meninggalkan India, rupanya di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia yang pada akhirnya menyebarkan Hindu di Indonesia, seperti itu. Nah, itu teori kesatria. Nah, buktinya apa ya? Buktinya banyak kerajaan-kerajaan yang berdiri ya di Indonesia sendiri ya, dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya sampai yang terakhir adalah Majapahit, seperti itu ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahan dari teori kesatria ini adalah tidak adanya bukti-bukti penaklukan sebenarnya. Ya, bukti-bukti penaklukan oleh para raja-raja dari India, seperti itu. Nah, itu untuk teori kesatria. Nah, selanjutnya ada teori Waisya. Nah, kalau Waisya sendiri juga kalau dalam kasta ya, dalam kasta kelas sosial dalam masyarakat Hindu, Waisya itu di yang ketiga ya, atau para rakyat biasa, dan biasanya diidentikan dengan pedagang. Sebenarnya tidak hanya pedagang ya, tapi karena ini kita berbicara teori masuknya, Waisya itu menurut N.J. Krom ya,
Bangsa India yang datang ke Indonesia didasarkan motivasi untuk berdagang, mereka kemudian menikah dengan penduduk pribumi. Nah, jadi para pedagang yang datang ke Indonesia pada saat itu karena memang Indonesia letaknya strategis gitu kan. Karena letak Indonesia strategis, jalur perdagangan antara India Cina, Cina India seperti itu, ya. Nah, jadi akhirnya ketika para pedagang itu berlabuh atau singgah di Indonesia, mereka menikah dengan para pribumi dan juga akhirnya menyebarkan Hindu. Dan sebenarnya memang hubungan dagang antara India dengan Indonesia, India dengan Cina kayak gitu kan, itu sudah berlangsung sejak abad ke-1 Masehi. Jadi memang sudah cukup lama dari ketika berdirinya kerajaan pertama di Indonesia, itu Kutai, seperti itu. Lalu yang terakhir ini adalah teori arus balik ya, teori arus balik menurut G. Sude atau G. Chodes ya. Nah, bangsa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan India. Nah, jadi ini orang Indonesianya sendiri yang belajar langsung ke India, balik lagi ke Indonesia, dan akhirnya dia menyebarkan agama dan kepercayaan Hindu di Indonesia, seperti itu. Ya, itu untuk teori arus balik. Yang mana yang benar ya, semuanya juga ada buktinya, seperti itu. Ya, namanya teori. Oke. Itu teori masuknya Hindu Buddha. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di forum ya. Nah, sekarang mungkin kita tidak akan bahas kerajaan-kerajaannya ya. Kita langsung bahas hasil kebudayaan dari kerajaan-kerajaan tersebut, terutama kerajaan-kerajaan yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti itu. Ya, ini salah satu bukti bahwa kerajaan-kerajaan ini dan peradaban kita, kebudayaan kita dulu cukup tinggi, sangat tinggi malah kayak gitu ya. Bahkan yang ya bisa kita lihat itu kan dibangunnya candi-candi itu kan dibangunnya bahkan sejak abad ke-7 Masehi, 8 dan seterusnya kayak gitu. Tapi sampai sekarang masih bisa bertahan berdiri dengan kokoh kayak gitu. Ya, berarti sudah menunjukkan bahwa kita mempunyai pola pikir yang cukup tinggi pada saat itu. Seperti itu. Ya, apalagi desain itu kan pasti pakai desain ya kan, memperhitungkan bagaimana supaya berdiri kokoh, supaya tidak rubuh pas lagi dibangunnya kayak gitu. Jadi ini bukan hal yang main-main candi ini gitu kan, bukan hal yang bikin kayak gini mah gampang kata siapa gitu kan. Susah ya, apalagi untuk ukuran abad ke-7 Masehi kayak gitu, dengan teknologi yang masih seadanya. Mereka ngangkut batu dari sungai gitu kan. Gimana caranya pada saat itu, apalagi yang di Jawa Timur yang sudah teknologinya sudah lebih maju juga gitu kan dibandingkan yang candi-candi yang berada di Jawa Tengah kayak gitu. Nah, jadi ini salah satu hal yang sebenarnya bisa membuat kita bangga akan menjadi Indonesia kayak gitu ya, bangga bahwa peradaban kita kebudayaan kita sangat tinggi pada masanya, seperti itu. Kenapa harus malu ya nggak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke seni bangunan, seni pahat dan relief candi ya. Ya, kita satu-satu. Ada kan kalau candi nanti ada candi Hindu, ada candi Buddha kayak gitu. Nanti kita bedakan lagi candi Langgam Jawa Tengah, candi Langgam Jawa Timur, seperti itu ya. Nah, kita mulai dari candi Buddha dulu ya. Nah, candi Buddha di sini pada umumnya digunakan untuk tempat beribadah dan pemujaan pada Sang Buddha. Jadi sekali lagi di sini candi Buddha pure untuk pemujaan, untuk beribadah kayak gitu kan, persembahan untuk Sang Buddha gitu ya, persembahan untuk Sang Buddha. Nah, nanti bangunan candi Buddha ini, yang candi Buddha itu kan ikoniknya adalah Borobudur, seperti itu ya. Kenapa Borobudur dikategorikannya Buddha? Ya memang dibuat oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha, seperti itu kan. Nah, cirinya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, sebelum kita lihat ciri-ciri dari Langgam Jawa Tengah, Jawa Timur itu, kita lihat dulu bahwa candi Buddha ini sebenarnya, kalau candi itu ya kan sebenarnya berakulturasi ya. Akulturasi itu percampuran budaya, yang akhirnya dia pencampuran budaya, akhirnya dia menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Nah, jadi candi Borobudur, candi-candi yang ada di Indonesia itu merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan asli Indonesia, yang akhirnya terbentuklah seperti bangunan candi gitu kan ya. Nah, kebudayaan asli Indonesianya apa? Yaitu punden berundak
Ya, Punden Berondak itu zaman praaksara gitu ya, yang batu-batu bertingkat. Makanya kenapa candi itu nanti dibagi menjadi beberapa tingkatan kayak gitu, menjadi 3 tingkatan. Ada bagian kaki candi, badan candi, dan atap candi. Nah, dalam ajaran Buddha, tingkatan-tingkatan itu dibagi menjadi seperti ini ya. Nah, yang merah itu namanya Kamadhatu ya, bagian kaki candi, bagian paling bawah Kamadhatu. Nah, bagian tengah candi atau badan candi yang ini ya, badan candi ini namanya Rupadatu ya, yang coklat ini ya. Nah, yang bagian atap candi atau paling atas atau tingkat paling atas ya, itu namanya yang kuning ini Arupadatu. Kayak gitu. Nah, ini melambangkan apa? Ini nggak asal ya bikinnya, ini melambangkan apa? Nah, ini melambangkan seperti itu ya. Kamadhatu bagian bawah candi, bagian kaki candi itu melambangkan kehidupan dunia fana yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu duniawi kayak gitu ya. Makanya kenapa di tingkat paling bawah kaki candi Borobudur itu penuh dengan relief seperti itu ya. Itu relief candi Borobudur kalau misalnya dibentangkan gitu ya, tidak berputar seperti itu sepanjang sekitar 4 km reliefnya ya. Yang tadi dari sekitar 1000 panel ya. 1000 panel tuh apa ya namanya ya, 1000 relief lah gitu ya. Nah, 1000 panel, 1200 pas sekitaran segitulah ya, 1200 panel ya. Itu dibuat oleh orang-orang abad ke-7-8 Masehi gitu kan ya, dengan ukiran-ukiran yang sangat luar biasa ya. Makanya kenapa bagian bawah kaki candi itu atau Kamadhatu itu masih penuh dengan relief, karena itu melambangkan dunia yang dipenuhi dengan hawa nafsu seperti itu ya. Nah, nanti ya di tingkat kedua itu ada yang namanya Rupadatu. Rupa, wujud, masih ada wujudnya, masih ada badannya gitu kan, tapi sudah melakukan atau misalnya menggambarkan pembersihan dan pemurnian jiwa seperti itu. Tapi dia masih berupa, dia masih ada badannya gitu. Makanya di tingkat kedua juga reliefnya masih ada, cuman tidak sebanyak di yang tingkatan pertama seperti itu. Yaitu Rupadatu, masih ada rupa tapi dia sudah mulai tahap pembersihan diri seperti itu, pemurnian jiwa. Nah, yang paling atas Arupadatu, tidak rupa wujud gitu kan, sudah tidak berupa, sudah tidak berwujud, yaitu melambangkan alam para dewa. Makanya kenapa di Borobudur itu paling atas tidak ada relief, yang ada hanya stupa dan patung-patung Buddha, karena di situ adalah alamnya para dewa, alam di mana kita sudah sudah mencapai tingkat pemurnian jiwa seperti itu ya, sudah mencapai nirwana lah bisa dalam konsep Buddha seperti itu ya. Makanya kenapa hanya ada stupa-stupa dan hanya ada patung-patung Sang Buddha di atas di Candi Borobudur itu ya. Dan itu sebenarnya juga stupa-stupanya itu kan melambangkan juga memperlihatkan juga akulturasi antara Indonesia, karena dia bentuknya seperti segi empat kayak ketupat gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan juga asli Indonesia seperti itu. Nah, itu untuk yang Buddha seperti itu ya. Nah, kalau untuk Hindu, nah sekarang kita lihat untuk Hindu sebenarnya juga ada sebenarnya ada 3 tingkatan, cuman beda nama ya. Nah, dan juga beda fungsi kalau candi Hindu itu. Nah, kalau candi Hindu ya umumnya berfungsi untuk pendarmaan para raja. Pendarmaan para raja ini maksudnya adalah ketika raja ini meninggal ya kan, didarmakan dikenang gitu. Ya, abunya tidak kalau di Hindu kan dibakar ya. Nah, abunya tidak ditaruh di candinya ya gitu. Nanti abunya akan seperti yang kalau kalian suka lihat film India gitu ya, itu ditaburkan di sungai atau misalnya di gunung kayak gitu ya, si abu rajanya itu. Nah, nanti itu didarmakan di candinya ya, didarmakan di candinya. Jadi nanti barang-barang kayak misalnya emas, cincin atau dupa-dupa gitu kan, itu ditaruh di candinya yang namanya pripih. Nah, ini nih ya, pripih biasanya dia ditaruh di bagian bawah candi. Nah ini tadi dupa-dupa atau misalnya emas seperti itu, bekal-bekal kuburnya raja lah kayak gitu. Nah, ini memperlihatkan bahwa di sinilah didarmakan seorang raja kayak gitu ya.
Nah, sama sebenarnya bangunan candi Hindu juga pada umumnya terdiri atas 3 bagian utama, sama ada kaki candi, badan candi, dan atap candi gitu. Cuman beda nama kayak gitu kan ya. Kalau yang atap ini ya, nah yang atap ini namanya Swarloka gitu. Swarloka ya sama, sebenarnya sama juga sih, melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Seperti itu. Lalu yang bagian badan candi itu namanya Bufarloka gitu ya. Bufarloka bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa, sama seperti rupa datu gitu ya. Dan yang paling bawah adalah Burloka gitu ya. Burloka bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Dan nanti ini di bagian bawahnya lagi itu ada Pripih sebagai tempat perlambangan pendarmaan para raja. Jadi bisa dibilang kalau candi Buddha itu untuk pemujaan gitu kan, kalau candi Hindu untuk pemakaman gitu bisa dibilangnya ya, untuk memperingati wafatnya seorang raja. Dan biasanya tidak dipakai, kalau candi Hindu biasanya tidak dipakai untuk pemujaan kayak gitu, karena tadi tempat adalah tempat pendarmaan para raja. Nah seperti itu. Kita lanjut atau Nah, mungkin kalau perbedaan langgamnya nanti kali ya di pertemuan selanjutnya, karena ini nggak mungkin satu pertemuan, ini panjang juga pertemuannya ya. Nah, dicukupkan dulu mungkin ya dengan teori masuknya dan juga perbedaan candi Hindu Buddha. Nah, nanti kita minggu depan akan membahas lebih dalam lagi mengenai candi-candi, dan nanti kita masuk ke Candi Borobudur, Prambanan, dan salah satu candi yang sebenarnya ini favorit ibu ya, salah satu candi favorit ibu, tapi mungkin kalau secara wisata dia masih belum terkenal Candi Borobudur dan Candi Prambanan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan belum puas dan ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan seperti biasa. Semoga bermanfaat, dan kasih komentar kalian, kritik kalian kalau misalnya memang kalau cara kayak gini kurang menarik atau seperti apa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cut.